Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Rahmadidatullah. NIM 3 digit terakhir saya 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, saya di sini akan melanjutkan video kemarin tentang saya yang membuat membuat MATLAB membuat program MATLAB langsung ke Arduino dengan hardware. Nah, ini terusan dari rangkaiannya. Langsung saja. Nah, penjelasannya adalah PWM itu apa sih? Seperti kemarin, teknik mengatur daya ke motor dengan mengubah lebar pulsa. 3. Duty cycle besar sampai motor lebih cepat. 3. Efisiensi karena menggunakan metode switching. Terus ada encoder. Nah, di sini menghasilkan pulsa A dan B untuk membaca kecepatan dan arah. Kedua, pulsa dihitung dan menghasilkan RPM atau reads per second. Terus ada ketiga, menjadi feedback utama untuk kontrol PID closed loop. Nah, di sini kita ada beberapa percobaan, yaitu percobaan pertama itu ada low pass filter. Nah, di sini tuh tujuannya untuk apa sih? Menghaluskan sinyal encoder yang bernoise. 3. Menggunakan low pass filter atau transfer function pada Simulink. 3. Hasil demo, sinyal encoder menjadi lebih stabil, cocok untuk input PID. Nah, gambar rangkaiannya itu seperti ada di situ, seperti yang sudah saya berikan. Di situ ada gambar rangkaiannya. Buat prakteknya setelah kita dari materi ini aja. Nah, terus ada percobaan 2. Percobaan 2 itu kecepatan per second. Pembuatan dan demo penggunaan. Poin satu itu adalah pulsa encoder dihitung per waktu. Terus menghasilkan kecepatan RPM. Poin kedua, menggunakan counter diffractive atau red transition. Counter diffractive. Nah, di situ udah ada itu. Ada delta time, terus speed, red, terus price time, banyak lah pokoknya di situ. Nanti kita buat kita buat simulasinya di sini. Terus demo menunjukkan perubahan RPM menghasilkan perubahan kecepatan secara real time. Terus percobaan ketiga ada PID discrete. Nah, pembuatan gini tuh menggunakan block discrete PID control. Terus input sama dengan error set point kecepatan, output sama dengan sinyal PWM. Demo memperhatikan kecepatan mengikuti set point dengan lebih cepat dan stabil setelah tuning KP dan KI dan KD. Terus percobaan keempat tuh kita disuruh membuat rangkaian sendiri lah. Ada di situ tuh ada sum, ada gain, ada integrator, ada derivatif. Terus ya kita langsung saja nanti di simulasinya buat yang keempat ini. Nah, kesimpulannya adalah pada tugas ini dilakukan serangkaian percobaan untuk memahami proses pengendalian kecepatan motor DC menggunakan PWM, encoder, dan peraturan PID di Simulink. PWM berfungsi sebagai pengatur daya yang menentukan cepat lambatnya motor, sementara encoder menyediakan umpan balik berupa pulsa yang kemudian diolah menjadi data kecepatan sehingga sistem dapat bekerja secara tertutup atau closed loop. Untuk memastikan data kecepatan yang dihasilkan encoder lebih stabil digunakan low pass filter yang mampu mengurangi noise pada sinyal. Hasil pembacaan pulsa encoder kemudian diolah menjadi informasi kecepatan per detik atau per second yang menjadi parameter utama dalam proses pengendalian. Setelah itu, sistem diuji menggunakan kontrol PID, baik menggunakan block discrete, PID control, maupun PID yang dirancang sendiri. Kedua, metode tersebut menunjukkan bahwa pengendalian kecepatan motor dapat dilakukan dengan stabil, responsif, dan mampu mengikuti nilai set point yang baik secara keseluruhan. Tugas ini memperlihatkan bahwa kombinasi PWM
encoder, file filter, dan PID mampu menghasilkan sistem kontrol motor DC yang akurat, stabil, dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan otomasi. Nah, sekian dari saya buat teori pembahasannya. Langsung lanjut setelah ini kita ke praktikumnya. Oke teman-teman, karena kemarin kita udah membahas dari rangkaian yang format reverse dari menggunakan PWM, terus kita juga udah membuat dari encoder. Nah, sekarang tuh kita akan membuat dari sistem yang namanya low pass filter dan sistem dari kecepatan per second-nya. Nah, pertama-tama tuh kita buat yang ini dulu teman-teman. Oke, kita buat yang kecepatan per second dulu. Nah, setelah sudah, kita masuk, ini kan program kita yang kemarin ya. Ini program kita yang kemarin, kita cari dulu. Yang satu itu ada yang namanya clock, buat waktunya. Ini D aja. Terus ada yang namanya goto, kita pakai goto juga di sini. Goto. Terus ada delay. Terus setelah itu ada yang namanya sum. Nah, kita pakai yang Roman. Terus sumnya itu plus dan minus karena buat data perbandingan di sini. Oke. Setelah itu kita rakit atau kita sambungkan di sini. Nah, taruh sini aja. Ini kita copy paste aja. Oke. Nah, untuk yang atas itu kita akan perbandingan dari waktu dulu, sisi time dulu, sisi waktu. Ini kan waktu. Nah, ini nanti waktunya di sini. Setelah ada waktu, terus kita ke pref time atau waktu sebelum. Waktu sebelumnya. Ini kan waktu sesaat, ini nih waktu sebelum. Nah, di sini kita kasih inputan delay. Oke. Kalau sudah kita bikin selisih waktu sebenarnya dan waktu sebelumnya itu kita bikin selisih dengan cara kita tarik outputannya ini. Nah, kita sambung saja gini. Nah, udah rapi. Terus dari selisih waktu sesudahnya dan sebelumnya, waktu saat ini dan waktu sebelumnya akan menghasilkan yang namanya delta dari waktunya. Kita pakai goto. Kita salin ini aja biar ukurannya sama. Nah, ini kita tulis namanya delta temp. Bisa dilihat dari PPT-nya. Tuh. Inilah output delta ENC atau delta L quadratus. Tiap slamping time-nya maka perlu kita bagi dengan delta temp supaya dapat kecepatan per second. Jadi dari delta temp ini nanti dibagi sama speed dari ini. Nah, speed dari ini dari low pass filter. Speed dari ini nih, speed encoder dibagi dengan delta temp. Terbalik. Bentar. Ya, benar, speed encoder harusnya speed encoder. Speed encoder dibagi sama delta temp. Oke. Setelah itu ini kita sini lagi. Terus kita cari kan kita akan mau membagi dari delta temp dengan ini delta encoder.
Nih, ini kita bagi selisihnya. Kita pakai div. Nah, ini div. Nah, kebalik. Jadi di sini gini, delta encoder dikali sama delta time, terus hasilnya dibagi dan menjadi raw speed, jadinya raw speed. Oke, ini udah ada raw speednya, otomatis datanya udah selesai buat kecepatan per secondnya. Nah, sekarang kita membuat dari low pass filternya, ya. Nah, ini kita taruh atas saja. Nah, taruh sini aja. Nah, sekarang kita bikin low pass filter. Yang kita butuhkan pertamanya itu cons. Nah, cons, terus ada slider. Terus kita butuhkan juga goto di sini. Goto. Kita butuh goto. Nah, goto ini kita jadiin alpha. Nah, lihat dulu codes-nya udah yang oke. Nah, ini di silinernya itu minimumnya 0, maksimalnya 1. Jangan lupa kita konekin sama konstantannya. Udah connect, taruh sini aja, kita jejerin. Terus kita butuhin yang namanya memori. Jangan memori dulu dah. Kita pakai cons lagi yang dimana sekarang itu consnya cuma 1. Terus kita butuh sum. Kita ada di sini sum, kita ambil dari sini aja. Ini buat data selisih dari 1. Jadi 1 dikurangi data dari alpha. Alphanya ini kan dari 0 sampai 1. Nah, nanti dijadiin selisih 1, selisihnya berapa sama alpha ini. Tarik. Oke. Ini kecilin lagi aja. Nah, segini aja nggak apa-apa. Terus kita butuh yang namanya div. Nah, terus divnya ini datanya semuanya dikali. Nah, jadi data dari selisih alpha dan ini itu nanti dikalikan sama data outputan selanjutnya. Nah, terus kita ini kita butuh 2 karena nanti perkalian ini 2. Terus kita butuh sum juga. Nah, ini buat data selisihnya ini. Kemudian buat data selisih. Ini data selisih ya. Ini buat selisihnya nanti. Terus hasilnya itu
menjadi bentuk hasilnya itu jadi speed utamanya dari motornya, speed. Nah, oke, terus kita ngambil alpha lagi, alpha dikali apa, dikali raw speed. Kita cari raw speed. Nah ini ke bawah, alpha dikali raw speed. Oke, setelah itu kita butuh delay. Kita pakai delay ini aja. Nah, delaynya satu second aja. Delaynya 1 second. Terus kita butuh yang namanya memori buat menyimpan nilai pertamanya. Nilai pertamanya kan kita satu kan, cuma satu doang. Memori. Nah, ini. Kita butuh memori. Kita setting dulu memorinya di angka 1. Sorry, memori di sini kita dari 0 ya, karena kita minimum kita di 0. Kesalahan tadi, sorry. Nah, jadi gini, data yang dari data utama atau dari alpha ini, dari slider ini kan nanti kan dari 0 sampai 1 doang. Nah, nanti dapat selisihnya dari alpha, selisih dari 1. Hasilnya dikalikan dengan outputan dari alpha kali raw speed. Raw speed itu yang ini. Nah, yang ini raw speed. Raw speed itu yang itu. Ini waktunya kita lihat udah 10. Oke, benar. Raw speed. Terus hasil dari raw speed dibandingkan jadilah di sini jadi speed. Nah, speed dia closed loop, dia ke 0 lagi, delay masuk ke ini, ke diff lagi buat dikalikan lagi. Jadi sirkulnya berulang-ulang terus. Hasil yang kita mau dapetin apa di sini? Nah, satu, kita butuh scoop buat melihat gelombangnya. Kita butuh scoop. Terus yang kita bandingkan di sini apa? Raw speed. Kita bandingkan raw speed sama speed akhir tadi. Kita bandingkan di sini. Ini kita gedein aja. Oke. Terus kita buat display buat datanya. Nah, kita butuh 2. Kita mau lihat data raw speed sama data speednya. Nah, oke. Setelah itu hasil dari ini kita running. Kita ke sebelum kita running, kita di hardware dulu, di apps. Bukan hardware yang belum kita masukkan. Di apps. Nah, kita cari yang run on hardware board. Nih. Pencet. Nah, kita pakai yang Arduino Mega 2560. Tunggu. Oke, setelah itu tuh akan muncul hardware-nya. Nah, di settingan hardware sama kayak kemarin settingannya. Setelah itu kita run saja. Tapi sebelum kita run, kita setting dari scoop-nya dulu. Kita buka scoop-nya. Bentar, tunggu dulu. Nah, ini scoop-nya. Nah, kita ke view. Terus kita cari yang style. Kita
bedain stylenya. Nah, kita di sini oh ini kayaknya scope-nya salah dah. Kita pakai scope yang ini deh. Kita pakai scope yang ini. Bentar, tunggu dulu. Oke, kita lihat dulu scope-nya yang ini. Kayaknya scope yang ini yang kita pakai. Nah, ini kita lihat style. Bukan gitu. Oke, di sini tadi yang kita ganti nih. Nah, kita ganti di style. Di scope, di stylenya. Oke, dari awal aja. Nah, mungkin dari kita ke scope dulu, terus kita ke view, kita ke style. Nah, di sini ada channel 1. Channel 1 kita pakai yang line biasa, terus markernya kita pakai ini bundar, ukurannya kita pakai 2 aja, warna kuning. Terus channel 2 warna biru aja, ini 1, ininya kasih bentuk X aja, terus kita apply. Setelah kita apply, kita oke. Nah, setelah ini baru kita running. Oke, sekarang kita running. Nah, di sini motor lagi masih belum bergerak karena kita PWM-nya belum diaktifin. Nah, yang atas itu PWM, yang bawah itu dari low pass filternya. Nah, kita coba di satu dulu buat low pass filternya. Terus PWM kita naikin. Nah, maka dia akan naik bareng dan naiknya tuh smooth guys. Naiknya tuh smooth dan itu kelihatan datanya di situ. Berapanya dari raw speednya berapa. Nah, nilainya itu udah konstan di situ, konstan. Terus ketika kita turunkan lagi dari low pass filternya, maka nilai itu lebih smooth guys. Nilai itu lebih smooth dan turunnya itu lebih smooth, dari motornya lebih smooth. Nah, ketika kita naikkan lagi, maka sama, tetap lebih smooth. Nah, perbedaan di sini, kalau filternya kita turunkan kan lebih smooth, jadi responnya tuh agak lama, jadi lama responnya lah. Perbedaannya cuma di itu doang buat low pass filter dan PWM-nya itu, dan datanya tuh terlihat saja di situ udah berjalan pas lah. Intinya tetap naik turun tapi tetap mengikuti alurnya tuh. Bisa dilihat videonya lagi tuh kayak gitu. Nah, itu oke. Setelah tadi kita udah menyelesaikan low pass filter sama ya kecepatan second untuk perbandingannya. Nah, sekarang itu kita di sini begini guys, bentar guys, sorry ya. Nah, sorry. Oke. Nah, setelah itu kita akan menyelesaikan yang PID. Nah, nih, yang PID di script nih. Kita akan selesaikan ini. Nah, langsung saja. Yang tadi kita udah buat ini. Nah, kan ini yang tadi kita buat. Kita ke bawah dulu. Nah, kita taruh di sini aja. Nah, yang pertama yang kita butuhin tuh di sini ada cons lagi buat nilai inputannya, terus ada slider, terus ada goto, Nah, kegedean segini aja. Ini SP speed. Kita tulis SP speed di sini. Oke, kita sambungkan. Nah, di sini
nilai minimumnya itu di angka minus 600. Nah, maksimumnya di 600. Maksimumnya di 600. Oh, ada yang kurang. Kita belum konekkan yang ini. Nah, kita konekkan. Kita apply. Taruh sini aja. Sampingnya aja. Sini ada, sini. Nah, taruh situ. Setelah kita nih dari nilai konstan ini, nilai konstan yang dari SP speed ini, maka keluarannya masuk ke sum. Nah, ini buat perbandingannya. Ini buat perbandingan. Ini buat nilai perbandingan ya. Terus kita pakai, kan karena ini kita pakai PID discrete, kita tulis PID. Nah, ini PID discrete yang nih, discrete PID controller yang ini ya. Dan kita lihat yang atas. Nah, ini yang sama, discrete PID controller. Setelah itu kita sambungkan. Nah, kita pasang nilai PWM, inputan PWM. Nah, ini kita pakai ini, kita taruh tadi. Nah, ini PID-nya kita, kenapa di PWM, karena motornya tuh nanti bergerak dengan PWM-nya ini, sesuai nilai PWM-nya. Terus setelah itu kita gunakan yang namanya speed. Nah, ini speed, kita pakai speednya yang atas. Jadi ini program itu saling terhubung, teman-teman, saling terhubung. Nah, speed kita taruh di sini bawah, kita rapiin aja biar rapi. Nah, kita juga butuh display untuk kita mengetahui lah nilainya berapa, nilai aslinya itu berapa. Pasang display. Nah, oke. Setelah itu untuk runningnya kita lihat di BPT. Nah, untuk runningnya dibandingkan dari SP speed dengan speed. Nah, caranya ini SP speed kita ambil di sini sama speed. Nah, itu aja, lebih simpel. Terus kita butuh di sini scope. Nah, setelah itu kita sambungkan saja. Nah, kita rapikan. Di sini aja. Nah, kita rapikan. Terus kita juga butuh display. Kita butuh 2 buat perbandingan nilainya. Oke. Nah, setelah ini jadi, kita simulasikan dari dari rangkaian ini kita simulasikan. Nah, nanti putaran motornya itu akan kayak nggak ada videonya, tapi putaran motornya itu akan muter kayak yang tadi, tapi muternya itu patah-patah, guys. Kayak kalian kalau tahu motor apa ya, pokoknya patah-patah gitu ya, motor stepper, kayak motor stepper gitu. Jadi motor yang tadinya biasa berputar kayak motor stepper gitu, patah-patah gitu, guys. Nah, sekian dari saya praktiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini juga saya lagi belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.